Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriani, biasa dipanggil Ani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pendapatan nasional, yaitu submateri dari ekonomi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Lalu konsep-konsep pendapatan nasional. Konsep pertama adalah produk domestik bruto atau biasa disebut dengan gross domestic product. Gross domestic product ini adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Ini GDP ini adalah istilah lain dari pengertian pendapatan nasional. Lalu poin yang kedua adalah produk nasional bruto, yaitu biasa disebut gross national product. Gross national product ini sekarang kan banyak dari luar negeri kerja ke Indonesia, begitupun Indonesia kerja ke luar negeri. Laba dari perusahaan asing yang di Indonesia itu menjadi milik negara Indonesia, sedangkan jumlah laba dari perusahaan orang Indonesia yang di luar negeri adalah milik warga negara Indonesia. Jadi jika kalian pergi ke luar negeri, jadi labanya itu diambil Indonesia, sedangkan orang asing ke sini itu diambil orang asingnya sendiri. Lalu poin yang ketiga adalah produk nasional neto atau net national product. Produk nasional net national product adalah didapat dari produk nasional bruto ini dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika dalam rumus ditulis jadi dari produk nasional bruto itu yang dari negara sana ke sini itu dikurangi dengan ruginya dan dikurangi dengan modalnya. Jadi dihitung bersih semuanya. Jadi poin yang nomor 4 adalah pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Jika kita ditulis dalam rumus, jadi setelah uang itu atau barang itu atau jasa itu sudah dihitung dan dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti, lalu dikurangi pajak juga dikurangi subsidi. Subsidi itu seperti bantuan kalian kerja di sana dapat kosan, itu tuh disebut dengan subsidi. Lalu yang kelima adalah pendapatan perorangan atau personal income. Adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan itu sampai ke tangan masyarakat karena masih kurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman. Jika ditulis dalam rumus, contohnya begini ya, kan perusahaan sama toko. Dari perusahaan kalian kan belinya itu mahal, sedangkan murah. Sedangkan di toko kalian tuh belinya mahal.
Itu karena perjalanan dari produksi ke konsumen itu masih ditahan dalam ditahan iuran asuransi, ditahan iuran jaminan, ditahan oleh pajak perseroan, jadi biayanya itu lebih mahal. Oke, yang keenam adalah pendapatan disposable atau setelah pajak, atau biasa disebut disposable income. Itu adalah pendapatan perseorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis dalam rumus, nah contohnya ini adalah ketika guru kan perseorangan, kan sumpamanya gajinya 5 juta, tapi ditahan dengan pajak ini, dikurangi dengan uang makan, dikurangi ini, jadi pasti berkurang ya. Ya, lalu ketujuh, PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode tertentu. Contohnya adalah pada Sumatera Barat. Sumatera Barat itu sudah salah satu produk domestik regional adalah tanaman gambir. Nah, seperti itu. Baik, kita ke poin selanjutnya, yaitu manfaat dari pendapatan nasional. Menganalisis perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun. Jadi dengan dihitungnya pendapatan nasional ini, kita bisa tahu pendapatan nasional dari negara Indonesia atau negara lainnya pun seperti apa dari tahun ke tahun, apakah semakin merosot ataukah semakin menambah. Lalu mengetahui struktur suatu negara, perekonomian suatu negara itu banyak menghasilkan apa saja, apakah tanam-tanaman atau dari lautan. Jadi kita dengan menggunakan pendapatan nasional ini bisa tahu apakah negara itu termasuk negara agraris ataupun negara industri. Lalu membandingkan perekonomian antar negara. Dengan menghitung pendapatan nasional ini, kita bisa membandingkan perekonomian suatu negara, apakah di negara A itu termasuk rendah atau negara B itu termasuk tinggi. Lalu membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional itu dihitung setiap tahun, karenanya kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Nah, data dari pendapatan nasional ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Lalu yang terakhir, membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. Dengan data yang tersedia, dapat diambil kesimpulan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian. Kalau kita menghitung pendapatan nasional di negara kita, lalu kita mengetahui bahwa negara kita tuh sedang anjlok gitu pendapatannya, maka negara tuh bisa tahu apa yang harus dilakukan. Oke, poin yang terakhir, klasifikasi perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat kebijakan dari ekonomi yang memberatkan pertimbangan negara APBN yang ada dengan berbagai cara. Dari mengadakan regionalisasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengefisiensi pengolahan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade, Indonesia membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dari perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990-an. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.